terlalu dini karena itu tadi bilang kalau tsunami itu 2 jam, tapi kan sudah 1 jam, kurang lebih 1 jam dari peringatan itu dikeluarkan. Kalau dari pengamatan BMKG, apakah ada ciri-ciri gelombang yang itu dari pengamatan di beberapa titik tadi itu sejauh ini? Jadi tidak signifikan. Ada sih, tapi kami tidak mencatat itu tsunami, kan ada tipikalnya ini. Namun tetap kami harus menunggu meskipun itu bukan tsunami. Karena kalau itu tsunami berarti udah telat, gelombangnya udah nyampe gitu. Jadi tetap harus kita menunggu perkembangan sampai paling tidak 21:35 menit. Demikian. Ada kaitannya nggak Bu, akhir-akhir ini sering terjadi gempa dan juga letusan gunung, itu ada kaitannya nggak Bu, atau penyebabnya karena apa? Jadi itu saya kira sebagian besar masyarakat kita sudah paham ya, karena memang gerak-gerak lempeng tektonik. Jadi aktivitas pergerakan lempeng ini tentunya dapat memicu gempa bumi itu. Ibu, sejauh ini ada laporan korban yang ada di sekitar wilayah itu? Mohon maaf, tentang korban kami tidak memantau, jadi barangkali dari BNPB yang akan mencatat. Namun di sini ini kami perlu sampaikan guncangan ya, tingkat guncangan. Biasanya kan tingkat guncangan ini korelasinya dengan kerusakan. Dan korban itu kan karena kerusakan bangunan tadi. Nah, ini dampak dari gempa bumi dari segi guncangannya dirasakan di Lebak, Pandeglang. Skalanya itu 4-5 mmi. Ini ada ini. Jadi ini atap itu juga goyang apa? Jadi goyang. Jadi kalau building code-nya tepat, ini insya Allah tidak roboh. Contohnya gedung BMKG ini pun tadi goyang lama. Tapi alhamdulillah tidak ada kerusakan ya. Kemudian di Jakarta ini MMI-nya 3-4. Nah, 3 itu getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa getaran seakan-akan ada truk yang lewat. Itu 3. Nah, kalau 4 itu adalah dirasakan oleh orang banyak dalam rumah dan di luar hanya oleh beberapa orang, dan 4 itu gerabah bisa pecah, jendela, pintu berderik dan dinding berbunyi. Ini dirasakan di Jakarta. Nah, itu kalau building code-nya tepat, rumahnya dengan bangunannya dengan building code tepat, insya Allah tidak roboh. Tapi kalau tidak memenuhi building code itu bisa roboh. Kemudian juga selain di Jakarta dirasakan di Bandung, Serang, Bekasi, Tangerang, Bandar Lampung, Purwakarta, Bantul, DIY juga merasakan, Kebumen juga merasakan dengan kekuatan skala MMI-nya 2-3. 3 tadi getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan seakan-akan terasa ada truk yang lewat, itu 3. Nah, kalau 2 itu getaran dirasakan hanya oleh beberapa orang saja dan benda-benda yang digantung bergoyang-goyang, itu 2. Jadi biasanya kalau 2 insya Allah tidak masalah. Nah, kemudian gempa ini dirasakan sampai ke Sawahan, Malang, Kute, Pantai Kute, Bali, Denpasar dengan kekuatan, dengan intensitas guncangan skala 2 mmi. Jadi ini bisa kita bayangkan bagaimana dampak dari guncangan gempa, dan hingga saat ini kami belum mendapatkan laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Demikian jadi yang perlu kami sampaikan.